Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya mata kamu mirip sama mata ibu, atau senyum kamu mirip sama ayah? Nah, jawabannya ada di dunia genetika yang seru banget. Genetika itu kayak bahasa rahasia, kode yang menentukan ciri-ciri kita, mulai dari warna kulit sampai bentuk hidung. Kode ini diturunkan dari generasi ke generasi dan membentuk siapa diri kita. Kayak denah yang memandu pembangunan gedung, tubuh kita juga mengikuti cetak biru genetik yang diturunkan dari orang tua kita. Cetak biru ini yang menentukan karakteristik kita dan bikin kita jadi individu yang unik. Kalau kita paham cetak biru ini, kita bisa mengungkap rahasia kehidupan itu sendiri. Bayangkan perpustakaan besar yang penuh dengan buku panduan. Buku-buku ini berisi instruksi untuk membangun dan menjalankan setiap makhluk hidup di bumi. Instruksi ini diatur dalam gen, unit dasar pewarisan sifat. Perjalanan kita dimulai dari kromosom, si pembawa instruksi genetik ini. Kayak benang-benang kecil, kromosom memegang kunci karakteristik unik kita, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Yuk kita selami keajaiban kromosom, dan bagaimana mereka membentuk hidup kita. Di dalam hampir setiap sel tubuh kita, ada yang namanya nukleus, pusat kendali yang kecil banget. Di dalam nukleus ini, kita bisa nemuin kromosom, struktur seperti benang yang membawa informasi genetik kita. Manusia punya 23 pasang kromosom, totalnya 46. Satu set dari ibu, dan satu set lagi dari ayah. Setiap kromosom terbuat dari molekul panjang yang disebut DNA, yang melilit erat di sekitar protein. Bayangkan kayak benang panjang yang dililitkan di gulungan. Struktur yang kompak ini memungkinkan DNA dalam jumlah besar untuk muat di dalam inti sel. Kromosom ini penting banget buat kehidupan. Mereka membawa instruksi yang menentukan ciri-ciri kita, dari tinggi badan sampai warna rambut. Mereka juga memastikan sel-sel kita berkembang dan berfungsi dengan baik. Kromosom itu kayak buku-buku kecil di perpustakaan sel kita, masing-masing berisi satu set instruksi khusus. Instruksi ini, yang ditulis dalam bahasa DNA, menentukan wujud kita dibangun dalam basis circuitants. Sepanjang molekul DNA, ada bagian-bagian yang disebut gen. Gen itu kayak bab-bab dalam buku panduan kehidupan. Setiap gen berisi instruksi untuk membangun protein tertentu. Protein adalah pekerja keras di dalam sel kita, yang menjalankan berbagai macam fungsi. Beberapa gen menentukan karakteristik fisik kita, seperti warna mata atau golongan darah. Gen lainnya memengaruhi kerentanan kita terhadap penyakit tertentu, atau toleransi kita terhadap obat-obatan yang berbeda. Gen itu kayak tombol kecil yang bisa dihidupkan atau dimatikan. Ketika gen dihidupkan, ia menghasilkan protein tertentu. Proses ini penting untuk perkembangan dan fungsi tubuh kita yang tepat. Instruksi dalam gen kita ditulis dalam kode kimia, yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Kode ini, bahasa DNA, menyimpan rahasia karakteristik unik kita, dan warisan manusia yang kita bagi bersama. Bagian 4, kode DNA, resep kehidupan. DNA, atau asam deoksiribonukleat, adalah molekul yang membawa informasi genetik kita. DNA punya struktur helix ganda yang unik, mirip tangga yang terpelintir. Sisi-sisi tangga terbuat dari molekul gula dan fosfat, sedangkan anak tangga terbuat dari 4 basa kimia yang berbeda, adenin, guanin, dan sitosin. Urutan basa-basa ini menentukan kode genetik, yang seperti resep yang memberitahu sel kita cara membuat protein. Setiap urutan 3 huruf basa yang disebut kodon, mengkode asam amino tertentu, blok bangunan protein. Anggap saja DNA seperti bahasa. Keempat basa itu seperti huruf-huruf dalam alfabet. Huruf-huruf ini bergabung membentuk kata atau kodon, dan kata-kata ini bergabung membentuk kalimat yang merupakan gen. Kalimat-kalimat ini, pada gilirannya, membentuk kisah hidup kita. Sistem yang elegan dan kuat ini memungkinkan sejumlah besar informasi untuk disimpan dalam molekul kecil. Ini adalah bukti keindahan dan kompleksitas kehidupan itu sendiri. Bagian 5 meneruskan obor, bagaimana gen diturunkan dari generasi ke generasi. Ketika orang tua memiliki anak, mereka mewariskan gen mereka kepada keturunannya. Setiap orang tua menyumbang satu kromosom dari setiap pasang kepada anaknya. Ini berarti bahwa setiap anak mewarisi setengah dari materi genetik mereka dari ibu mereka dan setengah dari ayah mereka. Kombinasi gen dari kedua orang tua menentukan karakteristik unik anak. Misalnya, jika kedua orang tua memiliki mata coklat, anak mereka kemungkinan besar juga memiliki mata coklat. Namun,
Jika satu orang tua memiliki mata biru, dan yang lainnya memiliki mata coklat, anak tersebut memiliki peluang untuk mewarisi salah satu warna mata tersebut. Proses pewarisan ini seperti mengocok setumpuk kartu. Setiap orang tua menyumbang setengah dari tumpukan kartu, dan anak menerima kombinasi kartu yang unik. Pengacakan dan pengocokan ulang gen selama beberapa generasi menciptakan keragaman yang kita lihat pada populasi manusia. Ini adalah perjalanan yang luar biasa melalui waktu. Dengan kita masing-masing membawa kombinasi unik gen yang diturunkan dari nenek moyang kita. Warisan genetik ini menghubungkan kita dengan masa lalu kita dan membentuk masa depan spesies kita. Bagian 6. Contoh nyata, dari warna mata hingga ciri-ciri genetik. Salah satu contoh pewarisan yang mudah dipahami adalah warna mata. Gen untuk mata coklat bersifat dominan, artinya akan selalu diekspresikan jika ada. Gen untuk mata biru bersifat resesif, artinya hanya akan diekspresikan jika ada dua salinan gen tersebut. Jadi, jika seorang anak mewarisi satu gen bermata coklat dan satu gen bermata biru, mereka akan memiliki mata coklat. Namun, mereka akan tetap membawa gen bermata biru dan dapat mewariskannya kepada anak-anak mereka sendiri. Ciri-ciri lain, seperti tinggi badan atau warna kulit, ditentukan oleh banyak gen. Ini berarti bahwa ada rentang variasi yang lebih luas. Misalnya, tinggi badan dipengaruhi oleh ratusan gen. Itulah sebabnya ada rentang tinggi badan yang begitu luas di antara manusia. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana gen bertindak seperti simfoni, dengan setiap gen memainkan peran dalam membentuk karakteristik fisik kita. Memahami interaksi ini memberikan wawasan tentang kompleksitas pewarisan manusia. Bagian 7. Mengungkap misteri di dalam diri kita. Dalam penjelajahan ini, kita telah melakukan perjalanan ke dunia mikroskopis sel, mengungkap rahasia kromosom, gen dan DNA. Kita telah melihat bagaimana struktur kecil ini menyimpan cetak biru kehidupan, menentukan ciri-ciri kita, dan menjadikan kita individu yang unik. Dari helix ganda DNA hingga tarian pewarisan yang rumit, genetika adalah bidang studi yang menawan. Ini mengungkap keterhubungan semua makhluk hidup, dan menawarkan gambaran tentang esensi dari apa artinya menjadi manusia. Seiring kita terus mengungkap misteri genom manusia, kita memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri, dan tempat kita di alam semesta. Pengetahuan ini memberdayakan kita untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang kesehatan kita, keluarga kita, dan masa depan kita.